Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Zinabil. Oke, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang networking pada VMware. Oke. Oke, langsung saja di sini kita terakhir sudah mempunyai 3 Ubuntu ya, yaitu ada Ubuntu 1 yang kita bikin sendiri, lalu ada cloningan dari Ubuntu 1 dan ada hasil ekspor dan import dari Ubuntu 1. Oke, nah hal yang pertama kali yang kita akan lakukan adalah mengecek MAC address. Karena apa? Karena itu sangat penting. Oke, jika misal MAC address-nya sama, maka hasil konfigurasinya akan error. Oke, langsung saja kita bisa diklik Ubuntu 1 dan kita bisa klik network adapter. Di sini kita klik advance. Lalu di sini kita lihat ini 5D60. Oke. Kita cek yang di sini yang Ubuntu 2 atau hasil cloningan. Tadi BD16 oke, beda. Kita cek yang Ubuntu hasil ekspor import. Oke, ternyata beda. Oke, kesimpulannya ternyata kalau misalkan di VMware itu walaupun hasil cloningan atau hasil ekspor import dia bisa membedakan ya. Jadi tidak secanggih VirtualBox. Emang VMware ini paling canggih sih daripada VirtualBox. Oke. Selanjutnya oh ya, jika misal teman-teman tadi mengalami bersamaan pada MAC address, teman-teman bisa melakukan ini ya, cara ganti MAC address-nya. Advance langsung ada generate. Nah, oke. Oke, cuman seperti itu aja. Oke, mungkin video kali ini hanya mungkin di sini saja tentang cara mengganti MAC address. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang NAT pada VMware. Oke, jika teman-teman buka di Ubuntu 1 ini, lalu di network adapter ini, di sini ada NAT ya. Tapi di sini di VMware dengan VirtualBox tentu ada bedanya. Bedanya apa? Yang pertama, ada topologinya berbeda. Nah, di sini ini kalau misalkan kita ini adalah topologi NAT VMware. Nah, berbeda dengan topologi VirtualBox. Kalau topologi VirtualBox itu masih ingatkan teman-teman, ada NAT biasa sama NAT network. Nah, tapi kalau misalkan VMware ini lebih canggih ya daripada VirtualBox, yaitu hanya satu NAT saja, namanya hanya NAT, dan ini fungsinya sudah mencakup dari 2 NAT VirtualBox. Maksudnya NAT dengan NAT network itu sudah disatukan dalam NAT di VMware, itu yang maksud saya. Oke, di sini kita bisa lihat ada 2 AS, yaitu ada Ubuntu 1, Ubuntu 2. Dan di sini ada NAT. Lalu di sini terhubung ke switch tentunya. Dan di sini kalau misalkan di VirtualBox ini bentuknya hidden interface atau hidden network. Nah, tapi kalau misalkan di VMware itu bentuknya itu adalah VMnet 8. Kalau tidak percaya kita cek di sini. Sebentar. Kita cek dulu. Nah, di sini ada VMware Network Adapter 8. Ini khusus NAT ya. Khusus NAT. Kalau misalkan kita cek IP-nya ini networknya 63.1. Oke, 63. Nah, di sini punya saya hasilnya 63.1, otomatis by default secara bawaan di Ubuntu 1 juga hasilnya 192.168.63.x dan Ubuntu 2 63.x. X-nya itu entah random ya, secara tergantung DHCP kliennya berapa. Oke. Mungkin oh ya, saya akan jelaskan juga kalau teman-teman ini Ubuntu 1 tentunya NAT ini bisa saling berkomunikasi sesama GSOS atau sesama Ubuntu. Lalu Ubuntu ini bisa berkomunikasi juga sesama
kepada host OS, dan tentunya dari Ubuntu ini pasti bisa terhubung ke internet. Mari kita buktikan. Oke, kita masuk. Yang pertama kita buka dulu yang ininya, Ubuntu servernya, kita power on, terus Ubuntu yang 2 power on, dan Ubuntu cukup tuh, hanya 2 Ubuntu saja, Ubuntu 1 dan Ubuntu 2. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah login di Ubuntu 1 dan Ubuntu 2-nya. Kita yang pertama-tama kita cek IP address-nya dulu. Oke, di sini sudah mendapat IP address 63.128. Kita cek Ubuntu 2-nya. Sebentar. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini sepertinya sama ya. Ini IP-nya 63.128. Yang ini 63.128. Nah, di sini teman-teman terdapat persamaan IP address antara Ubuntu 1 dan Ubuntu 2. Nah, hal yang akan saya lakukan adalah kita mereset IP atau merilis IP. Caranya dengan sudo dhclient -r, terus sama interface-nya. Karena ini interface-nya ENS33, yang ini ENS33, kita ketikkan ENS33. Oke, kita cek dulu IP-nya apakah sudah terhapus. Oke, sudah terhapus. Lalu kita meminta IP lagi, sudo dhclient ENS33. Sebentar. Oke, kita cek IP A dan kita mendapat di sini IP-nya 131. Di sininya 128.63.128 dan di sininya 63.131. Oke. Sini kedua Ubuntu sudah mendapatkan IP address yang berbeda, tentunya satu network. Kita sekarang ping ke internet atau ke google.com. Oke, tentunya bisa ya, harusnya. Oke, ada sedikit masalah di sini. Kita ping ke google.com. Oke, ternyata ada masalah. Sebentar. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bridge adapter pada VMware. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memberikan atau mengingat kembali kepada teman-teman tentang topologi bridge adapter. Oke, seperti ini kurang lebih. Ini sama seperti yang topologi di VirtualBox ya. Oke, saya perbesar dulu. Saya akan sedikit mengingat kembali untuk yang di VirtualBox. Oke. Nah, ini kurang lebih sama teman-teman. Ini sebentar. Oke, ini kurang lebih sama ya teman-teman. Kita jadi laptop kita, misalkan ini laptop saya, ini laptop A. Saya terhubung ke WiFi namanya Industri 10. Terus ada Ubuntu kita, Ubuntu 1 dan Ubuntu 2. Itu juga terhubung ke WiFi. Nah, jadi ibaratkan bridge adapter ini seolah-olah Ubuntu itu bisa terhubung ke WiFi, teman-teman. Lalu kalau misalkan ada laptop B atau laptop teman saya yang terhubung ke WiFi Industri 10, nah ini bisa saling berkomunikasi antara Ubuntu dan Ubuntu ke laptop kita maupun ke laptop kita ke laptop teman kita yang terhubung ke WiFi Industri 10. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung saja penjelasannya ya. Kita masuk dulu ke Ubuntu 1. Sini kan tadi sudah melakukan konfigurasi. Oke. Sebentar saya bersihkan dulu. Nah, di sini cara menggantinya, tadi kan ini NAT ya, masih NAT ya ini ya, atasnya masih NAT. Cara menggantinya ini adalah kita klik kanan pada Ubuntunya, lalu kita masuk ke setting.
dan di sini network adapternya kita pilih ke bridge. Nah, tapi di sini permasalahannya satu nih. Kalau misalkan di VirtualBox itu kan ada beberapa pilihan. Maksudnya beberapa pilihan tuh ada yang mau kemana? Maksudnya kita ke WiFi atau kita ke Ethernet gitu. Bridge-nya itu. Bridge-nya misal mau ke WiFi atau mau ke Ethernet, kabel Ethernet. Nah, itu caranya gini teman-teman. Kita ke edit, terus kita ke virtual network editor. Sabar loading. Nah, lalu di sini kita klik change setting. Yes. Lalu di sini otomatis di virtual network editor kita buka lagi. Di sini ada VMnet 0. Tipenya ini bridge dan external connection ini auto bridging. Nah, auto bridging ini kita edit atau kita ubah bridge to ke WiFi. Nah, di sini saya WiFi-nya yang Intel WiFi ini. Lalu apply dan oke. Ini sedang menginstal. Oke. Nah, kenapa nggak bisa? Oke, bisa. Nah, cara menggantinya kita ke klik kanan pada Ubuntu-nya, lalu kita ke setting, terus kita klik network adapternya menjadi bridge, oke, otomatis. Nah, di sini sudah otomatis ya, sudah kita pilih, berarti ini sudah otomatis ke WiFi. Lalu ke Ubuntu 2, ke setting, kita ganti menjadi bridge, oke. Nah, di sini coba kita cek IP. Oh, sebentar. Sebelum itu saya terhubung ke WiFi punya Apis ini, yang ini. Kita cek dulu IP-nya berapa. Ini punya Apis kan? Oh, ini nih. Ini IP-nya kita dapat IP 138.0, maksudnya 138.67. Coba kita cek di virtual mesinnya yang ini. Kita coba IP A. Oke, sabar. Kita cek IP A. Ini 138 ya. Networknya berapa sih? Sebentar. Networknya, oh ya benar, 138. Oke. 138.96. Kita coba cek yang Ubuntu 1. Sebentar, saya hidupkan lagi. Oke, kita login dulu. Di sini sudah login. Lalu kita cek IP address. Di sini, aduh, seperti ada masalah lagi nih. Dan ternyata ya, seperti dugaan saya, ternyata IP addressnya sama lagi. Entah kenapa bisa sama kayak gini. Tapi yang penting kita sudo dulu, kita rilis dulu sudo di client -r -n33. Oke, kita cek dulu IP-nya. Oke, sudah hilang. Kita coba minta lagi. Sudo dh client -n33. Oke, 192.30. Nah, aduh, jauh banget ya. Yang Ubuntu 1 138.230, yang Ubuntu 2-nya 138.96. Sedangkan yang kitanya ini 138.67. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang ping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 1, yaitu 138.230.
berarti di sini ping 192 168 138 titik berapa tadi, 230 ya, 230. Oke, berhasil. Sebaliknya kita ping ke 96, ping 108.138.96. Oke, berhasil. Kita coba dari Ubuntu server ke Ubuntu, kita ping ke host OS 138.67, berarti titik 67. Oke, berhasil. Mungkin sampai sini saja penjelasan tentang bridge adapter, yaitu kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang host only adapter pada VMware. Oke, kita tunjukin dulu topologinya. Host only adapter ini sama seperti VirtualBox. Nah, jadi di sini kita mempunyai Ubuntu 1 dan Ubuntu 2, tentunya terhubung ke switch dan terhubung ke host OS. Nah, kesimpulannya di host only adapter ini kita hanya bisa berkomunikasi antara sesama Ubuntu dan sesama host OS, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan internet. Itu saja. Oke, langsung kita ke prakteknya. Sini kita ganti dulu settingannya menjadi host only adapter. Oke, ini host only adapter. Oke. Terus kita ganti lagi yang di sini ke setting, terus ke network adapter, kita pilih host only adapter. Nah, di sini kita lihat dulu di PC kita lihat dulu di advanced network setting atau di change adapter setting ya. Di situ ada VMnet 1, VMnet 8 dan VMnet 1 dan 8. Nah, secara bawaan dari VMnet 8 itu untuk NAT ya, lalu VMnet 1 itu untuk host only adapter. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita dapat IP yang VMnet 1 itu 135.31. Nah, kenapa saya bisa mengetahui VMnet 1 dan VMnet 8 itu khusus ada tersendirinya? Maksudnya VMnet 1 itu untuk host only adapter dan VMnet 8 itu untuk NAT. Nah, cara melihatnya dari sini teman-teman. Kita ke edit di sini, lalu ke virtual network editor, dan kita lihat di sini. Di sini kita punya VMnet 1 dan VMnet 8. Nah, VMnet 1 ini TP-nya host only dan VMnet 8 ini TP-nya NAT. Nah, dari situ saya mengetahuinya. Oke, langsung saja ya. Kita ke Ubuntu 1. Kita cek IP address dulu. Tadi berapa? Saya lupa bentar. Tadi kita dapat 135.1. 135 ya. Oke, ini sudah 135.128. Di sini kita cek lagi. Oke, sama, ternyata IP-nya sama. Kita sudo, kita reset IP-nya. Client min r n ketika. Oke, lalu kita sudo meminta IP-nya. Oke, kita cek IP. Kita dapat di angka 129. Oke, ini kan Ubuntu 1-nya 128, Ubuntu 2-nya 129, sedangkan PC kitanya dapat 1. Oke. Nah, di sini kita dari Ubuntu 1 ping ke 192.168.135.129. Oke, berhasil. Kita dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 1.
ping 192.168.128. Oke, berhasil. Terus kita coba dari PC kita ke sini ya, ke Ubuntu. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini ping 192.168.135.128. Sebentar, kayaknya salah deh. 135.128. Oh, bener ding. Sebentar. Ping 192.168.135.129 coba. Oke, benar. 128. Oke, di sini sebentar. Di sini sukses ya, sukses semua. Oke, dari situ segitu saja penjelasan dari saya mengenai host only adapter. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang internal network atau LAN segment. Oke, sedikit penjelasan ya. Pada VMware itu internal network itu namanya adalah LAN segment. Jadi internal network itu digunakan pada VirtualBox. Kalau LAN segment itu digunakan pada VMware, tapi fungsinya sama kok. Nah, saya akan menjelaskan topologinya terlebih dahulu. Internal network ini hanya beda penyebutan saja ya. Oke, setelah ini tidak ada, sebentar saya cari di PowerPoint. Internal network. Oh, ini. Nah, sini. Fungsinya internal network tuh hanya menghubungkan sesama Ubuntu saja, maksudnya sesama guest OS. Tidak bisa berkomunikasi ke host OS, ke laptop ataupun ke internet. Jadi gitu. Jadi di sini ada 3 Ubuntu, nanti kita jalankan semuanya, lalu kita setting IP address-nya, lalu kita ping ya. Langsung saja. Sini kita nyalakan dulu yang Ubuntu 3-nya. Oke, sembari kita nyalakan, kita setting dulu network yang di Ubuntu 1 dan 2. Caranya kita ke setting, lalu di sini network adapter kita ganti LAN segment. Nah, by default di sini LAN segmentnya masih kosong. Jadi kita tambahkan dulu atau add LAN segment, kita ganti namanya misalkan Nesaba network. Oke. Kita pakai Nesaba network. Ini harus sama semua ya. Nesaba network karena ini ibaratkan switch. Oke, kita klik kanan pada Ubuntu 2, setting, lalu network adapter, kita pilih LAN segment dan kita pilih Nesaba network. Oke, lalu Ubuntu 3, kita klik kanan, setting, network adapter, LAN segment, lalu Nesaba network. Oke. Nah, by default di sini tidak bisa mendapatkan IP secara DHCP client atau otomatis. Jadi kita menggunakan konfigurasi manual. Caranya seperti ini. Sudo nano /etc/netplan 00 cancel config 00 tabulasi. Oke. Nah, saya ulang lagi. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Sudo spasi nano spasi /etc/netp tabulasi /00 tabulasi atau tab enter.
Nah, lalu di sini kita ada DHCP-nya diganti menjadi no. Lalu kita enter dan spasinya pasti bawah D, addresses seperti ini. Lalu tanda kurung 162. Nah, kita konfigurasi seperti ini, manual ya. Manual. Jadi caranya tadi ke DHCP dinonaktifkan dulu, lalu kita kasih addresses di bawah D-nya, lalu di konfigurasi secara manual. Kalau sudah, Ctrl X, tekan Y, enter. Oke, nah cara ini sudah dibuka nih, sudah dibikin nih. Nah, cara apply-nya sudo netplan apply. Oke, kita coba cek IP address-nya. Di sini inet-nya 11. Oke, benar. Kita ke Ubuntu 2 IPA di sini masih nggak ada ya. Jadi sudo nano /etc/netplan/00/1. Di sini DHCP-nya kita no, lalu addresses 192, networknya harus sama ya, 1.2/24. Ctrl X, Y, enter, sudo netplan apply IPA. Oke, sudah. Kita ke Ubuntu server 3. Di sini kita login dulu. Sudo nano /etc/netplan/0. Oke, DHCP-nya kita ganti no, enter, spasi, addresses 192.168 81.3/24. Oke, Ctrl X, Y, Z. Maksudnya Ctrl X, Y, enter. Terus sudo netplan apply. Wait. Oh, ada kesalahan di sini. Sorry. Oke. Ctrl X, Y, enter. Sudo netplan apply IPA. Oke. Nah, di sini by default sudah saya setting ya secara manual. Dari Ubuntu 1-nya 192.168.1.1, Ubuntu 2-nya 1.2, Ubuntu 3-nya 1.3. Nah, coba kita dari Ubuntu 1 kita ping ke kita klik dulu, lalu kita ping 192.168.1 ke Ubuntu 2. Ke sini berhasil. Lalu kita ping ke Ubuntu 3. Oke, berhasil. Kita ke Ubuntu 2, lalu kita clear dulu, kita ping ke Ubuntu 1, berhasil. Ping ke Ubuntu 3, berhasil. Oke, kita ke Ubuntu 3 sini, kita clear, ping. Oke, berhasil. Ubuntu 1, lalu ke Ubuntu 2. Oke, berhasil. Oke, mungkin sampai sini saja tentang pengertian apa itu LAN segmen atau yang biasa kita kenal sebagai internal network. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.